Aisar Khalid nih yang dari Malaysia ini, dia memberikan 100 juta. uang tambahan, dikasih duit 100 juta kalau si Fadly Faisal bisa menang lawan Aisar Khalid. Fadly Faisal followersnya lebih banyak daripada si Aisar Khalid. Iya. Ini masalahnya ngapain dia yang ngasih duit? Iya, Iya, gimana ya? masalahnya mending lu kasih kita duit si anjing 100 juta. Nih Faisal kan udah gak butuh-butuh aman. Ngapain lu ngasih Kita duit lebih lagi? butuh ya untuk perkembangan Iya. kartel combat ya. Iya lah. Lain. Beyond Combat itu promotor besar di Indonesia. Betul. Dan main eventnya ini adalah Fadly Faisal versus Aisar Khalid. Aisar Khalid. Pantas ya menurut? Pantes atau enggak? Menurut gua si Mala ini tadi gue lihat dari cara dia lari juga kok masih kurang sebagai atlet gitu untuk disebut atlet. Jeffrey Nicole salah sparring partner. Itu. Sparring makanya. partnernya Yunus. Cuman di industri entertain kan yang bisa survive tuh orang yang nggak tahu malu, bro. Ekspektasi lu dari pertandingan mereka berdua ini lebih ke arah hiburan atau ke pertandingan? Hiburan lah, bro. Hiburan. Serius mah apa yang mau diharapin? Hello everyone, kembali lagi di konten Kartel Combat yang Yoi. kedua. Episode 2 nih kita ya. Episode nggak tahu episode berapa lah. Yoi, Tergantung. jalan aja lah. Pokoknya yang mana yang Oke. selesai duluan diedit Jalan ya. aja, jalan-jalan. Jalan Ya. aja. Pokoknya episode berikutnya lah. Yoi. Ya, ini episode berikutnya lah ya. Masih tentang berkelahi. Masih tentang berkelahi pastinya bersama gua Don Gino dan juga Andika Mamesa. Andika Mamesa aka M. Yoi, biar gampang M aja, Bang. Iya. Kenapa M? Biar gampang. Karena jujur gue susah banget nginget nama orang. Anjir. Jadi Oke. karena gue susah nginget nama orang, gue pengen nama gue juga gampang diinget orang. Asik. Jadi biar timbal balik, bro. Asik, boleh banget. Itu dia. Ini by the way dia nginget nama gue tuh kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Enggak juga sih nama Nggak lu ya? soalnya Don Cino gampang ingetnya. Oke. Kalau yang nama-nama Indo tuh susah tuh. Ya. Ridwan, Burhan tuh susah ingetnya. Oke. Konten kali ini kita akan membahas Beyond Combat Beyond Combat 4. yang volume keempat karena kebetulan Udah ini mendekati adalah harinya. sudah mendekati ya. By the way, mari kita support acara Beyond Combat volume yang keempat. Ya kita support Celos ya. Benar. Jadi tanggal 30 November di Tenis Indoor Senayan, live pay-per-view juga di Di video.com. Oke, buat teman-teman semua yang nonton Kartel Combat, yang pengen juga nonton acara Beyond Combat, mau nonton langsung bisa datang ke Tenis Indoor, dan kalau pengen nonton bisa beli Video.com. pay-per-view-nya di video.com. Indonesia lawan Malaysia. Indonesia lawan Malaysia, ini menarik banget ya buat Benar. jadi pembicaraan. Topiknya. Dan lagi digoreng banget nih Yes. sama Beyond ya. Ya, karena salah satu ya dia kan pasti membuat di setiap volume-volume dari Beyond 1 sampai yang sekarang kan harus ada improvement dan juga harus Oke. ada perkembangan gitu Iya. ya. Nah, Storyline-nya ini tentang Indonesia sekarang lawan Malaysia. yes, dan nah itu tanggapan lu gimana tuh, Em? Secara storyline, Yes. secara storyline cukup unik ya, apalagi di Indonesia nih kan kayak lu bingung kalau cuman mau ngandarin artis lawan artis. Udah banyak nih ya kan. Udah banyak kayak sampai artis lawan atlet udah ada. Benar. Kayaknya udah bingung mau cerita apa lagi nih. Nah, kalau pertandingan antar negara nih boleh juga, maksudnya Celos sangat kreatif lah ngebuat untuk ini jadi negara lawan negara, Indonesia lawan Malaysia kan saudara lawan saudara gitu kan. Unik lah. Emang Kalau saudara ya? kan satu rumpun gitu Oh, kan. satu Iya kan? rumpun, iya. Satu rumpun. Justru yang ngebuat satu rumpun ini yang ngebuat banyak perbedaan biasanya karena kita sama nih, makanya jadi beda. Jadi Itu- ini punya gua apa punya lu Iya, gitu ya kan. persaingannya lumayan kuat kan. Kayak Indonesia. rendang punya Malaysia, rendang punya Iya, Indonesia klaim-klaim juga. ada. Maksudnya Ya. negara-negara yang mepet-mepet. Oman, Yaman, misalnya gitu kan. Kayak Malaysia, Indonesia, Korea Utara, Korea Selatan. Yang mirip-mirip malah beribut biasanya. Itu bagus tuh. Malah Indonesia, menurut gua Malaysia. ini soal yang kayak tadi rendang, kayak kultural, kayak kemarin masalah Ice Speed, batik. Iya. Menurut gua harusnya kita jangan fokusin itu kayak itu punya siapa sih? Kayak kalau bisa sih lebih difokusin
brandingannya gitu loh. Batik Indonesia tuh begini gitu loh. Iya, betul. Harusnya tuh setiap negara, kalau POV gue ya, mungkin one day gue jadi presiden gue akan begitu. Boleh. Bebas aja dong. Iya, jadi maksud gue mendingan fokus ke bagaimana cara mengembangkannya daripada mengklaimnya. Yes, benar sih kalau gue. Bagus. Karena however, contoh kayak ini kita sebut merek lah ya, kayak minuman Aqua. Ya kan? Orang sampai pesan ke warung tuh mau beli Aqua gitu loh. Iya. Ya kan? Sampai ngomongnya tuh Aqua 1, Branding Aqua 2 soalnya. gitu. Branding. Nah, sama kayak batik ini mendingan fokus ke kayak yang Aqua lakukan gitu loh. Branding ke satu dunia bahwa Indonesian batik tuh kayak gini. Jadi jangan sampai ada orang-orang kayak I Show Speak nanya yang Benar. dari Amerika Pasti nggak usah datang. tanya lagi, oh di Indonesia mau dapat batik nih gitu. Bukan, kayak dia nanya, batik nih punya siapa Punya gitu siapa, loh. iya, Ya kan? jangan. Jadi kalau bisa Harusnya brandingan udah siapa tahu. yang lebih kuat dan itu yang akan lebih ketangkep. Betul. Kan harusnya kayak gitu. Kalau gue sih POV-nya kayak gitu ya. Setuju gue juga. Sama kayak si Indonesia lawan Malaysia ini kayaknya artis Indonesia mau diklaim Malaysia juga nih kayaknya kalau pas tanding nih besok. Jangan-jangan. Ya. Iya. Mendingan kalau gue sih jangan fokus ke sana sih. Oke. Betul. Anyway, untuk pertandingan di Beyond Combat yang volume keempat ini, kita akan membahas di konten kali ini, kita akan membahas pertandingan main event. Main eventnya langsung kita Main bahas. eventnya langsung nih, ya. Tapi ini untuk Artis yang sama boxing, artis ya. Iya. yang celebrity. Celebrity fight. Ya, so it's an exhibition match, yaitu Fadly Faisal melawan Aisar Khalid. Aisar Khalid. Oke. Ya. Mereka akan bertarung tanpa headguard, jadi rules-nya tuh rules profesional. Oh, tinju ya. Tinju. Under boxing rules. Iya. Terakhir Profesional. sih yang kita tangkap Benar, ya, iya. yang kita tangkap itu mereka akan bertanding Boxing rules. tanpa headguard dan Tanpa boxing headguard. rules ya. Oke. Jadi kan itu Professional bisa dibilang rules. professional rules ya lah ya. Iya. Oke. Nah, soal sebelum kita membahas tentang match mereka berdua, mungkin di sini gue mau nyoba nyampein beberapa fakta ya. Oke. Kayak yang satu, ini dua-duanya adalah selebriti, yang mana Fadly Faisal terkenal sebagai yang Kakaknya memulai, ya kakaknya Fuji dan juga model. Model. Ya, ganteng start sih model. dia. Iya, ganteng emang. Ganteng kan mana malu em? Ya. Penting sekarang kita ngomong bertinju aja. Kalau kita fight mah fight Iya, aja. iya. Buat apa ganteng? Oke. Dan dia akan berhadapan bersama Aisar Khalid, yaitu TikToker. Ya, awalnya dia adalah, TikToker dia ya? ya dia Baru TikToker tahu gue. dan juga prankster. Oh. Ya, dia cukup terkenal di TikTok dan juga dia ngeprank orang sama bikin kayak social experiments Tapi dan bagi-bagi duit. Oh, ada duitnya ya. Dan bagi-bagi Bagus duit itu ke orang-orang kalau gitu. Ada duitnya. Dia bagi-bagi duit ke orang, jadi kayak ya membantu orang lah di konten-kontennya gitu loh. Ada Jadi nilai moral ya. jadi keren lah. Ini dua-duanya sama-sama Bermoral, manusia-manusia bermoral. sama-sama terkenal di negaranya masing-masing. Kayak Fadly Faisal terkenal di Indonesia, Aisar Khalid juga terkenal di Malaysia. Boleh. Ya, meskipun beberapa belakangan terakhir Aisar Khalid mulai nyebrang nih ke Indonesia nih, berkontennya dia di Indonesia nih. Nyari Dan followers di Indonesia Iya, ya. karena ada marketnya juga ya kan. Betul, bagus. Dan yang bikin menariknya lagi, Aisar Khalid nih yang dari Malaysia ini, dia memberikan 100 juta. uang tambahan kepada Fadly Faisal karena sudah menerima fight-nya untuk melawan dia, dikasih duit 100 juta kalau si Fadly Faisal bisa menang lawan Aisar Khalid. Kan Fadly Faisal followersnya lebih banyak daripada si Aisar Khalid. Iya. Ini masalahnya ngapain dia yang ngasih duit. Iya, Iya, gimana ya? masalahnya mending lu kasih kita duit si anjing 100 juta. Nih Faisal kan udah gak butuh-butuh amat. Iya. Ngapain lu ngasih Kita duit lebih lagi? butuh ya untuk perkembangan Iya. kartel kombat ya. Iya lah. Ngapain lu ngasih duit segala kan. Kayak yang nonton juga bodo amat kan sebenarnya ini bukan bener. tentang duit 100 juta mah relatif bro, gede apa kecil ya kan, cuman ya Iya. Aisar Khalid kalau kasih kita 100 juta, kita akan ngomongin dia 10 konten. boleh. Gue bantu latihnya 100 juta mah. Enggak lah, stick to the plan. Ya, Iya. kita nggak perlu ke siapa-siapa, meskipun dengan uang, oke? Boleh. Ya, tapi tipis-tipis mah nggak apa-apa lah. Iya lah, Aisar Khalid mah mau gue latih 100 juta mah gue latih ya. Wah,
Gue bantu semuanya mah. Garansi menang nggak? Ya, kalau tergantung waktu sih. Gue sih ngeliat Aisar Khalid nih kurang latihannya bro. Oke. Iya, susah juga sih. Oke, ini by the way akan jadi celebrity main card. Main card, Ya, main eventnya celebrity mereka. fight, main event. Jadi ya memang. Udah kebaca sih siapa yang menang ini mah. Tar dulu. Oke, sekarang mulai masuk ke pembahasan nih. Ya, mulai masuk ke pembahasan. Bahas pertandingannya. Ini adalah main event di Beyond Combat Volume 4 yang mana kita tahu Beyond Combat juga adalah salah satu promotor event Terbesar combat di sport. Indonesia. Ya, salah satu yang terbesar. Salah dua tuh. Kalau gue bilangnya salah satu aja. Salah dua sih, soalnya Karena cuma dua nih, HSS menurut- sama Beyond Combat. Cuma dua itu di Indonesia. Menurut gue, yang lain pun juga besar kalau menurut gue. Kecil yang lain bro, nebeng doang. Karena- Ini budget bro, masih ngomongin budget. POV lu apa budget? Budget. Oh, kalau POV gue, megahnya acaranya sih. Oke. Harus diakui. Bisa juga. Karena harus diakui, Superstar Knockout full bos. Waktu dia bikin event Iya Jeffrey sih. Nicola Rumi. Cuman dia baru sekali kan, dan Bahkan- dan setahun sekali bikinnya. Nah, maksudnya event offline itu lebih besar ketimbang Beyond Betul. sama HSS sebelumnya. Iya, betul. Itu harus diakuin. Sangat. Hebat. Oke, lanjut pembahasan pertama adalah yang gue pengen bahas itu sama lu M. Beyond Combat itu promotor besar di Indonesia. Betul. Dan main eventnya ini adalah Fadly Faisal versus Aisar Khalid. Aisar Khalid. Pantas ya menurut lu? Pantes atau enggak? Menurut gua pantes. Oke. Karena yang nonton banyak. Simple itu sih. Kalau gue selalu ngasih keberhasilan sebuah event itu either yang nonton banyak atau balik modal. Maksudnya lu bisa dapat duit banyak atau yang nonton banyak. Dua itu aja sih patokan gue ya. Selalu, dan menurut gue ini katanya sih menurut cerita tuh begitu pembelian tiket langsung sold out. Yes, itu Gokil, benar. itu udah ada Itu gokil. patokan bahwa event ini patokan berhasilnya ya dari situ. Benar. Dan ternyata si Aisar Khalid sama si siapa namanya? Si Fadly Faisal. Fadly Faisal ternyata menjual pertandingannya. Gokil. Indonesia Malaysia. Oke, terus lanjut. Lu sebagai fighter profesional ya, Ya. gimana yang lu lihat ya, mengingat dua petarung ini itu bukan orang yang memang dari Terlahir untuk bertarung. punya background Punya background bertarung. di combat sport. Mungkin Fadly Faisal udah latihan duluan lah ya ketimbang Iya. Aisar Khalid. Gimana? Kalau yang dari gue lihat sih, dua-duanya kan, Pak, gue coba cari background, gue coba Iya. cari fight-nya tuh bagaimana nih mereka. Nggak ada masalahnya, nggak ada fight-nya. Jadi kita bisa menilai dari mana nih pertandingannya kan. Dari progres latihannya lah. Dari progres latihan ya mereka bakal ngasih tunjuk sedikit-sedikit doang ya. Tapi kalau bocoran-bocoran, karena gue kenal sama si Vicky Nata tuh, yang dia tuh pelatihnya si Faisal ya. Iya. Kan? Dia tuh bilang bahwa Faisal nih emang udah punya background dari sebelum dia jadi artis, bahkan sebenarnya udah latihan tinju juga katanya gitu kan. Jadi ya mungkin ini kan masalah pengalaman ya, dan mental juga, khususnya yang baru mau bertanding kayak mereka gitu kan. Ini kan cuman masalah mereka bisa apa enggak nih buat menghibur gitu. Benar. Mereka gue rasa kalau untuk kemenangan sih gue masih megang si Faisal ya kayaknya. Soalnya si siapa yang Oh, jadi ngomong langsung Malaysia masuk ke prediksi nih. Boleh. Oke. Yang si Malai ini tadi gue lihat dari cara dia lari juga kok masih kurang sebagai atlet gitu, untuk disebut atlet kayaknya belum terlalu nih orang, nggak atlet lah badannya, nggak atletis, terus juga masalah ini kan olahraga ya, bukan sekedar berkelahi gitu. Kayak orang baru banget mulai latihan gitu. Iya, masih terlalu ijonya kelewatan gitu. Oke. Kayak belum ada sangarnya gitu. Kayak apapun ini kan olahraga saling bunuh lah gue nyebutnya kayak gitu. Benar, kan. Dan butuh kesangaran, butuh kebencian gitu. Kayaknya kurang nih orangnya nih. Tapi satu sisi dia malah yang nantangin ngasih 100 juta kalau si Fadly Faisal bisa menang loh. Nah, mereka Berarti kan harusnya
si Aisar Khalid nih mikirnya, lu kalau sampai bisa menang, gua kasih lu 100 juta gitu kan. Bahasanya gitu loh. Kebutuhan konten gue yakin. Oke. Permasalahannya hanya di konten itu bahwa wah kayaknya gue ngerti, mereka tuh ngerti cara ngegoreng fight, tapi fightnya bagus apa enggak mereka kurang begitu peduli gue rasanya. Kayaknya mereka pinter gorengnya aja, salut buat. Dan sah-sah aja ya kan? Sah aja bro. Benar. Kita kan masalahnya butuh gorengan ya, fightnya mah siapa yang mau nonton? Benar. Terus kalau dari POV yang udah lu lihat nih, progres latihannya mereka, kelebihan sama kekurangan masing-masing, lu bisa deskripsiin nggak? Ini sebenarnya cukup klasik fight ya antara dua orang yang nggak jago gitu, nggak begitu bagus di dalam bertanding, tapi karena mereka punya hype, ya udah kayak kita bakal menikmati kira-kira siapa yang lebih bertahan aja di atas ring, siapa yang lebih ngelempar pukulan. Nih fightnya sih kalau gue bakal ngerasa fight ini bakal mirip nih sama Jeffrey Nicole lawan L, mirip fightnya, setipe-tipe lah. Tapi kan Jeffrey Nicole sama L kan latihannya udah lumayan lama ya. Meskipun Jeffrey latihannya lebih banyak Muay Thai apa kickboxing gitu gue lupa. Ya ngaruh ya, cuman tetep lah kayak maksudnya apapun lu itu pekerjaannya sebagai artis gitu, sebagai TikTok apapun, lu bukan sebagai atlet yang pagi bangun langsung latihan, langsung lihat sunset, langsung lari sama sparring semuanya enggak. Lu punya kehidupan yang lain, lu punya kerjaan yang lain lah, lu masih ada bikin konten, lu masih ada misalnya juga ngurusin banyak hal lah, keartisan dan lain-lain. Lu bukan profesional atlet gitu, jadi nggak mungkin lu menonton pertandingan yang wah bagus banget gitu, enggak. Gua rasa antara dua orang yang pengen adu fisik aja tuh mirip, makanya bakal mirip nih pertandingannya kayak Jeffrey Nicole lawan L. Mirip. Oke. Terus menurut lu latar belakang mereka kan yang sebagai influencer ini nih, ya, tantangan terbesar mereka saat masuk ke ring tinju itu apa sih? Pertama sih menurut gue ketika lu milih calon pelatih lu nih, paham nggak lu pelatih lu bisa nggak mengarahkan lu untuk memenangkan pertandingan? Nah itu gue rasa kemampuan untuk memilih pelatih itu penting banget buat para influencer tuh. Nah, kayak tadi lu bilang kan lu udah kenal Vicky. Menurut lu Vicky bisa nggak mendeliver itu ke Fadly Faisal di sini? Gue deket ya sama Vicky, maksudnya ya dia berapa kali bantuin gua gitu. Nah, itu kan namanya pelatih cocok-cocokan. Nggak tahu kita bagaimana cocok-cocokan sih menurut gua. Tapi ya kalau kita ngomongin history terbukti lah. Coach Vicky pun udah banyak kan kayak megang artis atau selebriti dan menang. Kalau based on data ya, terbukti dong. Nah, gue nggak tahu sih, nggak paham gue menilainya tuh bisa dinilai lewat situ apa enggak ya. Ya maksudnya, gue juga nggak tahu berapa presentasenya nih artis yang dipegang sama Vicky. Oh, lumayan tinggi persentase kemenangannya. Win rate-nya hijau lah. Lah gue kalah dipegang dia 2 kali. Ya, tapi kan kita ngomong win rate keseluruhan. Ya, makanya nggak ada yang tahu nih, makanya kayak maksud gue ya karena sih Vicky jujur nggak banyak saingan di Jakarta ya. Sasananya dia WSBC tuh nggak banyak saingan lain. Gitu. Kalau misalnya KJ kan waktu lawan Randy kan kalah tuh. Tapi kan KJ latihannya di Golden. Hah? Golden latihan kickboxing. Nah, nggak tahu tuh kok. Bukan di USBC kan? KJ itu latihan di USBC, latihan boxing, bos. Iya, memang. Pas dia lawan Paris menang ya. Iya. Ya makanya, gue nggak ada data pastinya nih ya, seberapa persentase kemenangannya kayak gitu ya. Cuman ya itu kayak maksudnya kalau misalnya KJ lawan Jeffrey Nicole lawan Randy Pangalila. Jeffrey Nicole lawan si El Rumi kan dilatih di USBC. Terus Jeffrey Nicole latihan di KPJ kayak gitu kan. Nah, Jeffrey Nicole salah sparring partner. Itu sparring partnernya Yunus. Egy Rosten juga kan ada beberapa nama-nama yang
emang di Indonesia nih kayak belum, ya Indonesia nggak tahu, gue juga makanya data statistiknya bagaimana ya, makanya nggak bisa ngomong gue mana camp yang bagus buat latihan tinju tuh. Menurut gue Jeffrey Nicole salah. Jangan jadiin Yunus tuh sparring partner. Kalau mau menang sama L, jadiin pelatih Yunus. Yunus mah dia mah modal tema kayak dia nggak bisa berantem sebetulnya itu mah, kayak ya jujur-jujuran aja, semua juga tahu itu lah, satu Indonesia juga tahu, cuman kita pengen dihibur sama Enggak lah. Yunus. Tapi Yunus bagus lah buat menghibur dunia combat. Iya lah. makanya itu penting juga lah, kayak ada karakter-karakter yang emang jadi sansa anjing. Idola gue itu. Yunus, Iya. ntar kita undang. Yunus, Yunus mah aman aja bisa diundang. Iya. Kata Bizer yang susah. Waduh, itu lagi menghilang dari peredaran, Bos. Terry Arpendi ya. Iya. Ini Ferry Irwandi. Terry Irwandi. Oke. Undang ke sini. Nah, tadi kan lu sempat bilang tuh, Fadly Faisal kan lebih duluan chance, ya, chance-nya lebih besar. Chance-nya lebih besar gitu. Bahkan lu sampai prediksi Fadly Faisal bakalan menang gitu. Menang kan? pasti. Itu kan prediksi, tapi kita nggak ada yang tahu ya guys, ya, kembali lagi ya. Nah, menurut lu Aishar Khalid tuh harus melakukan apa sih? Persiapan apa yang harus dia siapin nih untuk menghadapi si Fadly Faisal? Cari pelatih yang bagus bro, kayak lu bener-bener harus didampingi nih sama pelatih lu kemanapun. Apalagi persiapan udah mendekati nih kan, lu harus 24/7 sama pelatih lu, dijagain banget. Dari makannya, dari semua pikiran lu yang kemana-mana lu dijagain banget, bahwa lu harus latihan tinju terus nih, kayak gitu, harus kayak gitu. Nah gua rasa tuh dia nggak megang satu pelatih yang kayak gitu, yang nemenin dia kemana-mana. Itu yang menurut gue susah nyari pelatih memang. Ya itu bener sih. Satu-satunya cara buat lu bisa menang tuh ya gua rasa itu, apalagi waktunya juga udah mepet kan. Gua rasa sih mah susah ya, apalagi lu kayak nggak punya pegangan, ntar ujung-ujungnya lu berantem di atas ring acak-acakan deh, percaya sama gua. Itu buat Aishar Khalid kalau misalkan video ini nyampe ke dia ya. Kali udah nyampe. Oke. Nah, tapi masih ada nggak si Aishar Khalid nih Kemungkinan Aishar chance Khalid buat menang? Selalu mungkin sih kalau di dalam Selalu. pertandingan tuh kita nggak ada yang pernah tahu 100, nggak mungkin ngomong 100% ya. Selalu ada chance-nya buat dia kalah. Cuman agak kecil Kecil ya. untuk dia bisa menang ya, gua rasa sih begitu ya, karena fisiknya sih, kemampuan dia buat olahraga aja kurang, sama kayak mungkin kalau pertandingan kayak si Onat gitu, kayaknya nih nggak cocok berolahraga nih, dari olahraganya aja kayaknya enggak nih. Kayak gitu, dari Tapi situ kan- udah kebaca. Tapi kan apa ya, maksudnya kelihatan nih si Aishar Khalid nih, mungkin kalau based on komen-komen netizen ya, kelihatan banget Aishar Khalid tuh kayak FOMO, pengen ikut-ikutan boxing Iya, scene. Bahkan memang dia begitu. pun bilang juga, sebenarnya dia Iya. mengakui itu juga ya. Benar. Dia pengen tanding ya. Dia bilang ini kayak mimpi karena sebelumnya dia nonton, terus sekarang dia yang tanding gitu loh. Ah, bisa aja mah. Iya kan? Iya. Ya, which is, ya itu kan Nggak salah salah satu juga. part of menjual Cara fight dia juga menjual, kan. iya. Nah, gue sih cuman berharap kalau gue ngelihatnya, karena gue lumayan salah satu orang yang against juga sama orang-orang yang FOMO gitu loh. Maksudnya, lu FOMO ikut suka Fighting. scene-nya nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau lu untuk terjun dan lu tanpa ada persiapan, menurut gue Contoh yang FOMO siapa? Sugimitro. ya mungkin ya, FOMO, mungkin gitu. oke. Nah, maksudnya gini, ini gua pakai contoh diri gua lah ya. Oke. Gua pakai contoh diri gua. Yang lain? Misalkan ya enggak, maksudnya kan ini gue pengen Oke. ceritain dulu gitu loh. Boleh. Gua itu mulai menerima fight ketika gua udah latihan 2 tahun. Ketika gue baru-baru latihan, gue nggak berani tuh ngambil fight. Langsung fight ya. Kenapa? Karena gue nggak mau, ya somehow kan itu ada kamera di mana-mana ya. Semua pergerakan lu di atas ring kan terekam, Dinilai dan itu sama akan jadi orang. jejak digital lu seumur hidup, bos, gitu loh. Mau sampai kapan? Itu kayak kayak satu kali kesempatan seumur hidup lu gitu loh. Iya sih. Dan nggak akan bisa lu ubah gitu. Paham.
Cuman di industri entertain kan yang bisa survive tuh orang yang nggak tahu malu, bro. Iya, gue tahu. Itu gue setuju. Tapi kan kan? somehow ya apa ya, lu paling nggak nunjukin lah. Kalau gue punya prinsip kayak gini sih. Ini pola pikir gue ya. Gue bukan besar di dunia combat sports. Beda sama lu. Lu bener-bener lahir di dunia itu, Em. Gue itu cuman suka lah. Penikmat. Ya, penikmat. Ya kayak gue mulai latihan. Gue tertarik latihan jiu-jitsu dulu dari gue kecil. Sampai akhirnya 2021 gue ketemu James. Gua latihan tinju. Ya, gue latihan tinju sama James Mukuginta. Ya. Dan ya karena memang suka gitu loh. Gue memang suka dan akhirnya gue latihan. Nah, buat gue ketika gue dapat kesempatan seperti atlet profesional untuk bertanding di atas ring dengan spotlight yang besar banget. Lu pengen melakukan yang terbaik? Bukan. Maksudnya gini, ini kan kategorinya celebrity fight ya. Celebrity berarti kan lu punya exposure lebih ketimbang mungkin atlet-atlet yang ada di Indonesia. Iya. Maksud gue gini, ketika lu udah ngambil jatahnya para atlet-atlet ini, paling enggak lu bantuin lah promosiin gimana sih proses latihan. Kan spotlight lu lebih gede nih di celebrity fight. Gimana sih proses latihan tuh yang atlet-atlet biasa lakukan tuh apa gitu loh. Karena gue ngomong sama James dan James pun ngomong ke gue waktu itu. Waktu gue sign kontrak bertanding ya. Gue akan kasih lu program sesuai dengan apa yang atlet lakukan gitu loh. Ya lu suka apa enggak udah nggak ada mundur. Lu udah tanda tangan kontrak. Udah nggak ada mundur tuh udah bukan pilihan ya kan. Lu cuma bisa terima lu gas. Dan lu nggak boleh nyerah. Udah itu doang. Nah menurut gue kita perlu banget nunjukin profesionalitasnya atlet dengan tujuan lu nggak perlu harus jago nanti di atas ring. Nggak, itu bukan itu maksud gue. Tapi paling nggak proses sampai lu naik ke ring itu lu mesti bantu promosiin gitu loh. Jadi makin banyak orang-orang kayak atlet profesional yang tahu gitu loh, yang netizen merasakan dan mengetahui gimana sih proses seorang atlet itu persiapan sampai dia naik ring dan bertarung. Nah itu sih yang lebih pengen gue tekankan. Maksudnya lu udah nggak, ini tuh lu udah panggil panggung orang gitu loh. Nah maksud gue jangan sampai lu udah ambil panggung orang dan lu berakin panggung orang gitu. POV gue ya. Iya. Lebih ke arah kesana sih. Dan balik lagi nih ke pertandingan si Fadly Faisal versus Aisar Khalid. Boleh. Ya. By the way, mereka akan meskipun ini exhibition match, ya celebrity fight, tapi ada title ya bos. Iya, udah pasti. It's a title fight dari ICB International. Ya, so it's a influencer apa gitu, championship boxing, sanction internasional untuk celebrity fight lah ya. Fadly Faisal, Aisar Khalid yang memperebutkan sabuk ICB Internasional yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Bion juga, yaitu Uncle Kong versus Sabda Mahesa. Ya, yang mana Sabdanya nggak show up, ya nggak tahu lah ya intinya nggak jadi tanding dan sabuk itu batal bos. Nah, akhirnya sekarang terjadi di Fadly Faisal versus Aisar Khalid. Ya kita nggak usah, nanti ya kita ngomongin pembahasan si Uncle Kong sama Sabdanya kenapa dia nggak jadi ya. Kita nggak perlu ngomongin. Biasa lah ya. Biasa bro. Biasa aja itu. Dengan title fight ini, apakah lebih worth it Uncle Kong versus Sabda atau Fadly Faisal versus Aisar Khalid? Menurut lu? Uncle Kong lawan Sabda nggak berjalan, jadi ya nggak bisa kita tonton kan. Nah, maksudnya dari sisi fight-nya gitu, dari sisi kartnya. Kita lihat kartnya nih. Uncle Kong versus Sabda. Ya, terus paham gua. Fadly versus Aisar. Tapi kalau namanya celebrity fight ya dicari yang siapa yang lebih seleb, siapa yang lebih terkenal otomatis kan. Siapa yang punya exposure lebih besar. Kalau si Sabda sama si Uncle Kong kayaknya dua-duanya belum bisa dibilang selebriti kan. Kayak mereka masih
Ya konten kreator lah mungkin kayak gitu. Terus si Sabda juga backgroundnya ya kan apa ya kan, kisah dia sama Wulan Gurita ya kan. Nggak Enggak. tahu kita, Kalau maksudnya gua secara selebritas. gini sih. Ini kembali lagi POV gua doang ya. Iya. Maksudnya pandangan gua doang. Gua lumayan menyayangkan Bion untuk Kenapa tuh? hal ini. Karena menurut gua kalau lu kan start di Indonesia kan. Iya. Maksud gua ya mungkin lebih baiknya starting awalnya ya ini pendapat gua aja ya, opini Boleh, gua aja ya. santai, bro. Ya. Channel-channel juga Iya. bikin sendiri anjing. Iya, opini gua aja ya. Kenapa Iya, nggak apa? start di Indonesia lawan Indonesianya dulu gitu loh untuk ICB-nya gitu loh. Oh, Maksud gua kan ya chance-nya kan ini iya. karena Indonesia versus Malaysia kan terkesan Indonesia versus Malaysia-nya udah beban, Bos. Ditambah title fight ICB, sabuk, perebutan sabuk. Iya, gua paham. Maksud gua kenapa nggak lo bikin di Indonesia lawan Indonesianya untuk Justru ICB-nya? gue malah ngelihat menariknya ketika kan ada terkesan menjual kata international fight antara dua negara, itu kan pastinya jauh lebih bisa dijual lah. Nah, gue akan setuju ketika memang udah ketemu nih celebrity fight yang jago di Indonesia. Contoh misalkan Ren Pang, ya kan kemarin juara, menang lawan KKJ. Iya. Terus di Si Malaysia, Vino Nariza. ya di Malaysia siapa nih gitu? Siapa ya? Ya nggak tahu lah gitu. Nah kalau kayak gitu gue lebih setuju. Contoh Iya. misalkan Ren Pang lawan Salt Papi misalkan Oke, dari Filipina. iya, itu seru. Nah itu bakalan seru banget bos dan worth it banget buat ICB internasional. Iya. Nah ini ya I'm sorry to say ya, yang satu TikToker. Ya Fadli Faisal oke lah, dia latihan udah lama ya kan. Iya. Tapi kan belum pernah tanding sebelumnya nih, maksudnya belum ada Oke. spotlight yang gede nih. Masa se-worth it itu langsung ditaruh Menurut gua- ICB internasional gitu Menurut loh. gua worth it karena mereka berdua terkenal, sesimpel itu sih. Nggak penting mereka jago apa enggak nih berkelahinya nih ya. Kayak nggak penting mereka persiapannya bagus apa enggak. Cuman mereka berdua terkenal. Sesimpel itu aja, kayak selama mereka pintar ngegorengnya, selama mereka pintar kayak promosiin fight mereka, terus orang Indonesia banyak yang mau kemakan atau kejual lah, kita kena sold-nya gitu kan. Ya udah, menurut gue sih mah itu udah batasan yang oke ya, karena selama ini kita fokus ke kualitas, ternyata kagak ada juga yang mau nonton. Ketimbang yang kita nggak tahu, maksudnya sebelumnya dia belum udah tanding atau belum, tahu-tahu langsung ICB. Iya sih, cuman ya itu mungkin atas dasar terkenal aja sih kalau gue ngerasanya begitu ya. Ya Mereka- mungkin itu POV yang gue belum nangkap ya, karena kan Ya, gue nggak kita pernah namanya nanya sharing ini juga. POV kan di Iya, sini gue ya. nggak pernah nanya ke Celos juga kan tentang ini. Iya. Jadi ya gue sama aja kayak netizen, bebas sok. Bebas. Tahu ya kan. Yang penting makanya menurut gua selama fight ini bisa kejual, Beyond bisa ngejualnya dan Benar. katanya juga tiketnya kenceng ya kan. Benar, Itu udah menurut gua udah batasan sebagai apa? Patokan keberhasilan sebuah event Benar. lah. Setuju gue. Sampai sini gue setuju sih. Kalau jawabannya kayak gitu, gue pun setuju. Gitu. Iya. Dan si Celos oke lah dia dalam ngejual Malaysia Benar. versus Ya Indonesia. itu harus tuh. diakuin lah. Memang keahlian dia lah ngejual fight. Betul. Terbukti itu dia. di acara Beyond berapa kali ya pecah kan. Pecah Karena semuanya. dia lah. Benar. Dan karena main cardnya, dan karena fight cardnya pasti. Fight card-nya kurang sih. Kalau kurang mah nggak mungkin pecah lah. Iya, cuman story-nya yang bagus. Maksudnya kita nggak peduli nanti hasilnya apa tuh ya. Loh. Kayak Fight card bagus karena story-nya bagus dong. justru story-nya bagus, tapi fight card-nya mungkin secara kualitas yang akan kita nonton, gue rasa nggak akan sebagus itu ya. Oh. Gue sih bakal ngerasain begitu. Cuman ceritanya bagus Iya, semuanya. iya. Itu penting tuh. Lebih Oke. penting ceritanya, bro. Menurut lo ICB internasional ini sabuknya ya ada nilai tersendiri yang lumayan signifikan gak di dunia tinju? Apakah itu cukup menarik lebih banyak penggemar ke olahraga ini? Kalau kita ngomong Oke, title kalau fight. memberi nilai itu tergantung dari penonton. Bagaimana mereka memberi nilai itu sendiri ya. Kayak cuman prestis dari sabuknya ya pastinya itu akan, karena prestis kan selama ini kita tahu tuh misalnya sabuk tinju tuh WBA,
WBO, WBC, IBF masih oke kayak gitu. Cuman kan prestis dari sabuk tuh beda-beda tergantung kita yang ngasih nilai. Kayak prestis misalnya sabuk celebrity fight di di Holy Wings kayak gitu. Ya itu kan yang makainya dong yang bangga. Ya. Ya maksud gue gitu, kayak cuman apakah ini prestis apa enggak ya nggak ada yang tahu, tergantung dari yang menilainya, yang memberi nilai itu sendiri. Dan seberapa banyak juga orang yang tahu tentang ICB ini kan sebenarnya. Betul, itu Tergantung dia. itu juga kan. Iya, siapa yang tahu ICB ya kan? Ya menurut gua ya inilah Celos mencoba untuk memperkenalkan Bener, ICB. ICB di berarti Indonesia. itu punyanya dari Celos mungkin apa gimana? Sebenarnya Gimana? ICB udah ada dari Udah lama, iya. ya Sal Papi ya kan. Iya betul, Even tapi kan Jack Paul, Logan Paul. iya, bagaimana kita memberi nilainya itu dibanding Benar. nilainya itu sendiri ya nggak tahu prestisnya ya menurut gue. Tergantung aja sih menurut gue. Tergantung semuanya, depends banget ini. Nah, ini kan celebrity fight ya, dan terlihat juga mereka berdua ada melakukan cywar, Ya, ya kan, psychology war, ya, perang. ya, perang psikologis lah, Ya, biar perang biar psikologis. seru, biar ada ceritanya. Nah, sebagai fighter berpengalaman nih, lu nih, saran lu buat mereka berdua apa nih untuk melakukan cywar, karena kan ya dua-duanya sama-sama belum kelihatan di atas ringnya kayak gimana. Iya, Berarti kan satunya cara cywar ini lumayan penting banget kan penting biar seru. buat dilakukan pre-fight-nya nih Iya, sebelum betul. bertanding. Dan somehow cywar itu menurut gua works banget buat nanti ke pertandingan yang sesungguhnya gitu loh. Tergantung nih, kalau yang ngelakuin cywar setara, yang paling kita pernah lihat tuh yang paling terkenal tuh Conor McGregor lawan si Jose Aldo. Itu kena mental banget Jose Aldonya sampai dia bisa KO 13 detik tuh, bener-bener karena mental cywar tuh. Berarti skill cywar-nya dia bagus banget ya. Skill cywar-nya di atas rata-rata ya. Kayak maksudnya itu kan based on ini juga ya, Ya, dari dalam hati tuh. Ya Nah, kan kembali lagi dong, harusnya seorang selebriti yang udah biasa di depan kamera kan harusnya lebih Nah, menguasai ini. betul, dan itu berasal dari kejujuran ya. Kalau seandainya gue ngomong ke lu nih, ya gue bakal nge-KO lu nih. Apakah dia sendiri yakin nih? Gue tahu teknik KO yang bakal muncul, dia bisa merefleksikan di kepala dia nih. Nanti di depan nih gue maju, pas dia maju gue mundur, gue masuk hook. Itu tuh udah dimanifestasikan di kepalanya dia. Nah kayak si Aisar Khalid nih yang gue rasa stand saja belum becus nih, teknik jab, wah gue bakal mundur masuk straight. Itu dia belum punya tuh kemampuan buat memprediksi itu. Jadi kalau lu sendiri juga kemampuan memprediksi basicnya belum kuat, bagaimana lu bisa ngemanifestasiin kata-kata lu? Maksudnya kayak lu bakal gua KO nih di ronde segini dengan begini, dia sendiri belum bisa manifestasikan ke depan. Belum bisa memprediksi. Jadi secara cywar sih mah asal lu semua pinter bacot, terus penonton kena juga sama itu, lu yang penting event lu laku, udah sesimpel itu aja sih. Jadi kesimpulannya menurut lu cywar di antara kalau mereka melakukan cywar tuh nggak ngaruh ke fight-nya nanti? Nggak ngaruh ke fight-nya, cuman yang nonton jadi lebih rame, itu yang lebih penting menurut gua. Nah, kalau lu tadi lu udah ngomong lu menjadi salah satu sudut di antara mereka berdua ya, pelatih gitu, sebagai pelatih. Strategi apa kira-kira yang bakalan lu tanamin ke fighter lu? Basic bro, basic. Lu belajar tinju tuh basic. Tinju tuh dasar semuanya. Tinju tuh sebuah seni dimana lu bisa mukul lawan lu nggak bisa mukul lu. Simple kayak begitu. Cuman pas di breakdown itu kan jadi ribet gitu. Jadi kayak lu mesti belajar tinju amatir. Tinju tuh bukan tentang KO. Misalnya lu cari poin dari lawan lu juga kayak gitu. Jadi dasar-dasar tinju tuh apa? Lu nanti ngapain di atas ring? Terus lu harus ngapain nanti ketika bel bunyi? Jadi tuh dasar-dasar tinju itu yang ketika lu nanti bingung di atas ring lu mesti ngapain, lu jadi nggak bingung pas ngelakuinnya. Jadi dasar tinju itu harus kuat banget ketika lu naik ke atas ring tuh.
dasarnya dulu. Itu rata-rata fighter kan itu lama buat lu paham dasar tinju tuh kayak begini nih, jab tuh kayak begini, stance tuh kayak begini, begitu mulai itu kayak gini, peraturannya lu belajar dulu juga itu. Nah itulah yang paling utama nanti. Nah, ekspektasi lu dari pertandingan mereka berdua ini lebih ke arah hiburan atau ke pertandingan Hiburan lah bro, serius mah apa yang mau diharapin dari serius ya kan. Tiap hari gue juga ngelihat, maksudnya orang sparring jauh lebih serius daripada ini. Aman dah. Yang penting terhibur aja kita yang nonton mah. Yang penting itu kan lampu-lampunya bagus, terus apa tuh namanya, acaranya juga menghibur, nanti banyak komedi-komedi. Itu mah udah senang kita mah. Terakhir, siapa menurut lu yang ya meskipun tadi lu udah jawab ya, berpeluang lebih akan menang dan alasannya apa? Gue sih mendukung Indonesia ya, karena Indonesia. Karena gue nggak punya background keduanya nih, karena emang susah juga nyarinya. Lo googling di YouTube yang muncul mereka sebagai artis-artis, sebagai ini, nggak tahu background mereka fight kayak gimana, nggak bisa menilai. Cuman ngelihat dari apa sih Instagramnya, dari mereka pola-pola latihan, gue rasa kayaknya Indonesia lebih punya chance lah. Dan juga matchmakingnya kayaknya juga udah ditentuin dari awal nih bahwa kayaknya Indonesia yang pasti menang. Setuju gue. Oke, gue juga sama. Gue juga memprediksi Indonesia pasti menang. Indonesia pasti menang untuk di main event. Fadly Faisal versus Aisar Khalid, karena ya kalau BOP gue juga kelihatan banget. Gue setuju dengan apa yang M bilang, benar-benar jauh banget sih kelihatannya. Ketika mereka waktu press conference juga kelihatan banget. Iya. Shadow-shadownya gue ngeliat di Instagramnya mereka berdua juga. Benar. Kelihatan banget sih. Shadow boxing kelihatan bro, kalau lu bisa bertinju apa enggak tuh bisa kelihatan dari shadow boxing juga, terutama dari cara ngomong juga udah jelas sebenarnya siapa yang lebih paham nih. Benar. Oke, kurang lebih aman. Itu aja prediksi kita berdua ya. Kita kali ini sama prediksinya. Kita akan memprediksikan bahwa Fadly Faisal yang akan memenangkan pertandingan di main event Gear Combat Volume 4 Indonesia versus Malaysia. Gimana menangnya? Kalau menurut lu gimana, Don? Kalau menurut gua round 1 kayaknya. Round 1 ya? Round 1 selesai. Oke. Kalau Fadly Faisal, di bayangan gua Fadly Faisal akan agresif nih. Nggak tahu, ini di bayangan gua. Iya. Dan Aisar Khalid kayak akan panik gitu loh. Iya. Kalau gua memvisualisasikannya kayak gitu. Iya, betul. Ketika ada pukulan masuk, si Aisar Khalid kayak bakalan panik yang sampai nutupin mukanya, udah jadi kayak cuman fokus untuk melindungi mukanya doang. Iya. Dan ya Fadly Faisal akan ibaratnya free hit lah. Iya, gratisan. Free hit gitu loh, gratisan. Tinggal nyari yang kosong dibantai semua. Dan kayaknya nangis nggak kira-kira? Akan diakhiri diberhentiin wasit. Iya. Gua memprediksikannya seperti. Kalau lu prediksinya gimana? Sama, gua antara ronde 1 atau ronde 2 lah. Mungkin di ronde 1 gua nggak tahu ya, kalau mungkin apakah 3 menit atau 2 menit ini pertandingannya. Kayaknya 2 menit. 3 menit. 3 menit, tapi 3 ronde doang kayaknya. Betul. Jadi mungkin biasanya tuh di ronde 1 tiba-tiba Faisal asal mukul dadang terus jatuh ya kan. Terus wasit ngitung, masih dilanjutin lagi, mukul lagi, jatuh lagi, ya kita lanjut ronde kedua baru jatuh lagi. Mungkin ya kira-kira begitu-begitulah, nggak beda-beda jauh lah. Jadi lu masih, lu juga nggak prediksi nih bakalan KO ya? KO mungkin, tapi ya pukulan-pukulan gratis aja kayak. Kalau diberhentiin wasit kan TKO. Ya paling KO atau TKO. Tapi kayak KO susah ya. Gue berpikir kayaknya bakalan TKO. TKO betul. Nangis sih kalau KO sih susah nangis. Betul, lebih ke nangis katanya. Jangan nangis bro, di atas ring katanya gitu. Udah akhirnya Indonesia udah menang. Ini Gen Z lawan Gen Z loh. Ya, makanya. Nggak tahu deh si Fadly Faisal tuh umur berapa ya? Fadly Faisal pas di penghujung 30. Mau mulai Gen Z ini dia 96. Oh iya. Berarti masih Gen X ya? X mah di atas kita bro. Iya, Gen apa sih? Milenial lah. Milenial. Masalah. Milenial. Kalau Fadly, kalau si Aisar Khalid Gen Z nih, kelahiran tahun 2000-an. Oh. Kelahiran tahun 2000. Bagus lah. Ya.
Jadi, followers juga sama-sama banyak kan, kayak 1,6 M, yang satu 6 M. Ya udahlah, menggoreng lumayan. Oke lah. Oke. Matchmakingnya. Ya, kurang lebih kayak gitu aja pembahasan di kita tentang Beyond Combat Volume 4. Main event. Ya, main eventnya, celebrity fight-nya yaitu Fadli Faisal berhadapan dengan Aisar Khalid 30 November 2024. Jangan lupa nonton. Kalau mau nonton langsung di Tenis Indoor Senayan. Buruan beli tiketnya, cek aja Instagramnya Beyond Combat. Kalau pengen nonton secara online bisa Video.com. beli PPV-nya pay-per-view di video.com. Mari kita ramaikan semua promotor yang mengadakan event fighting di Indonesia. Karena apa? Setiap promotor punya tujuan sama, membangkitkan kembali dunia combat sports yang ada di Indonesia. Semakin bagus industrinya, semakin maju juga karir-karir daripada fighter-fighter yang ada di Indonesia. Dan artis-artis Indonesia juga. Dan artis-artis semakin Lebih dapat banyak bayaran bangsa. anjing. Aman aja bang. Berarti justru harus pinter dong di tengah-tengah. Betul. Tapi lu nggak bisa di tengah-tengah, lu harus artis-artis langsung atau atlet-atlet langsung. Kero itu Mani Uruk sekarang udah jadi artis TikTok, bos. Banyak juga yang kenal yang tahu-tahu aja bang. YTTA aja banget itu di Indonesia mah. Oke, segitu aja. Thank you semua Thank you yang semua. udah nonton. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video Itu yang ini. paling utama, like Ya. sama subscribe bro di awal-awal nih kan Bantu kita kan. share juga kalau Iya. mau share ke misalnya ada pembahasan kita yang mungkin Aisar Khalid juga iya, boleh. tag ke dia nggak apa-apa, mau potong Iya, video ke kita Malay, di fighter TikTok. Malay. Ya. Gas. Kita nggak peduli karena siapapun yang berkomentar negatif akan kita undang kemari dan kita ajak duduk bareng, ngopi bareng, ya kan? Selesai ngopi baru kita sparring. Gas. Oke, thank you semua yang udah nonton. Thank you semua. Bye.